Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satrio, saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa pidato mengenai mahasiswa yang berprestasi tetapi terhambat oleh masalah pendanaan. Dewasa ini, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, tetapi banyak sekali juga mahasiswa yang berprestasi tersebut yang tak dapat melanjutkan perkuliahan mereka karena terhambat oleh beberapa masalah. Salah satu hambatan bagi para mahasiswa yang berprestasi ialah masalah pendanaan. Saat ini, banyak sekali mahasiswa yang berprestasi terhenti perkuliahan mereka karena terhambat biaya perkuliahan mereka, dan yang mewajibkan mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan memenuhi biaya perkuliahan mereka. Banyak pula yang berhenti perkuliahan mereka demi mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Salah satu upaya universitas untuk meringankan beban para mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tersebut ialah memberikan mereka beasiswa-beasiswa mulai dari beasiswa akademik maupun beasiswa non-akademik. Menurut saya itu pun sudah cukup meringankan beban para mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dan mari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tingkatkanlah kinerja kalian, tetaplah belajar, tetaplah berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat yang berbahagia ini, saya Amelia Dewi akan memberikan pidato singkat tentang mahasiswa yang berprestasi tetapi pengaruh lingkungannya buruk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Faktor yang pertama adalah faktor teman-teman. Faktor teman-teman akan mengajak teman-temannya untuk bolos kuliah, merokok. Itu semua akan mempengaruhi perilaku tersebut untuk menjadi perilaku yang buruk. Dan faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Keluarga, seperti keluarga itu adalah yang broken home. Broken home itu seperti orang tua yang memarahi anaknya atau memukuli anaknya. Anak akan menjadi stres dan tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar karena depresi. Faktor yang ketiga adalah faktor pengaruh lingkungan. Faktor pengaruh lingkungan, anak harus belajar di tempat yang nyaman dan sepi. Jikalau belajar di tempat ramai seperti di mall, mereka tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik dan akan buyar pikirannya. Itu adalah beberapa faktor terhadap perilaku tersebut. Dan mari, mulai saat ini kita peduli terhadap perilaku-perilaku tersebut dan mulai mengajak orang untuk menjauhi hal lain untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Saya Clarissa dari kelompok 6 akan membahas tentang mahasiswa yang berprestasi namun tidak ditunjang oleh sikap, perilaku, dan attitude yang baik. Dewasa ini banyak sekali mahasiswa yang berprestasi memiliki kemampuan akademik yang baik, IP yang tinggi, namun tidak ditunjang oleh attitude yang baik. Saat ini, banyak perusahaan yang tidak hanya melihat mahasiswa dari IP-nya saja. Jika IP-nya baik, namun attitude-nya buruk, banyak perusahaan yang tidak mau menerima mahasiswa dengan sikap dan attitude yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus membiasakan diri dari sekarang untuk memiliki rasa yang terbuka, agar kita dapat bersosialisasi terhadap orang lain, supaya kita tidak mudah dipandang rendah oleh orang lain. Selain itu, kita harus memiliki penggunaan bahasa yang baik, terutama terhadap dosen kita. Kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih hormat terhadap dosen kita, agar kita terbiasa, supaya dalam lingkungan pekerjaan kita lebih memiliki penggunaan bahasa yang baik dan tepat pada situasi yang ada. Dan kita harus membiasakan diri untuk berperilaku yang lebih baik di luar lingkungan kampus. Oleh karena itu, di sini kami mengajak kita semua untuk memperbaiki attitude dan perilaku kita semua, agar nantinya kita lebih mudah dalam berkecimpung di dunia pekerjaan dan di dunia lain, dan memiliki sikap dan perilaku yang baik agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian. Nah, sekarang kita akan membahas masalah mahasiswa berprestasi dalam mencari kerja.
Yang pertama itu adalah pengalaman kerja. IP yang tinggi tidak menjadi suatu tolak ukur pasti dari suatu perusahaan untuk mencari pekerja atau karyawannya. Yang diperlukan adalah pengalaman kerja mereka. Apabila kita dengan IP yang tinggi, mahasiswa prestasi dengan IP yang tinggi dan juga memiliki pengalaman kerja, itu akan menjadi suatu nilai lebih bagi perusahaan untuk memilih kita. Nah, solusi yang kami tawarkan di sini adalah mungkin dari teman-teman sekalian mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan, itu bisa mengambil pekerjaan part-time atau freelance. Jadi ketika kita sarjana nanti dan kita sudah siap untuk mencari pekerjaan, kita juga sudah siap untuk dipekerjakan oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mengenai mental. Di sini mental sangat berpengaruh. Bagaimana kita berhadapan dengan orang banyak, bagaimana kita berbicara di depan orang yang memiliki kekuasaan, itu akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan juga untuk mempekerjakan kita. Apabila kita dapat berinteraksi dengan baik, itu akan menjadi satu hal yang sangat baik. Nah, kita itu dapat mengembangkan mental kita, keberanian kita dengan mengikuti event-event atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas. Banyak sekali yang bisa kita ikuti seperti pensi atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah peninggalan jejak di media sosial. Di sini banyak sekali media sosial yang sudah beredar seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, yang menjadi suatu hal yang sangat penting di sini adalah apa yang kita post, apa yang kita tweet di media sosial itu. Karena apa yang kita post, apa yang kita tweet itu tidak hilang dengan begitu saja, tidak hilang ketika kita hapus, tidak. Mungkin itu tersimpan di suatu web engine yang mungkin suatu saat akan diakses oleh perusahaan. Maka dari itu kita menghimbau untuk teman-teman sekalian, apabila mau men-tweet sesuatu atau mempost sesuatu, kita harus memperhatikan apa yang kita post. Lebih baik kalau misalnya apa yang kita post di sana itu sesuatu yang bersifat motivasi, sesuatu yang memberi informasi, bukan hal yang bersifat mengumpat, marah-marah atau memaki-maki orang. Sekian itu saja. Terima kasih. Bye-bye.